Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayang Desi Sabila dari TI 4204, NIM 12011180378. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan pengembangan peta kendali mutu. Bagian 1. Menentukan CTQ dan CTP yang akan dikendalikan. Berikut adalah deskripsi produk atau jasa yang menjadi studi kasus. Pada bagian ini telah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Ini merupakan rekapan VOC terhadap produk atau jasa yang saya ambil. Ini juga merupakan tabel penyusun dari Voice of Customer atau VOC. Ini merupakan tabel dari rekapitulasi dari Voice of Customer dan identifikasi Voice of Customer berdasarkan dimensi kualitas. Ini merupakan CTQ3 dan CTP. Berikutnya, pada 1.4, yaitu menentukan CTQ atau CTP yang akan dikendalikan. CTQ atau CTP terpilih 1 yaitu, pada CTQ atau CTP terpilih pertama, saya menggunakan pengukuran dimensi waktu dalam mengukur kecepatan pelayanan dan penyajian karena pelanggan ingin pesanan mereka disajikan dengan cepat. Pada CTQ atau CTP terpilih 2, pada CTQ atau CTP terpilih kedua, diperoleh dari Voice of Customer. Menggunakan hasil pemeriksaan jumlah defek atau jumlah defektif, untuk jumlah defek, saya akan mengendalikan pada 6 titik periksa, yaitu persediaan bahan baku, keamanan pada bahan yang akan digunakan, proses memasak, kematangan, kerapian, penyajian, dan cita rasa yang dirasakan. Lalu dari 6 titik periksa tersebut, dapat dilihat dan disimpulkan apakah produk tersebut terdapat defek atau tidak, sehingga jumlah yang mengalami defek akan terhitung. Bagian kedua, menentukan mekanisme pemeriksaan atau pengendalian. 2.1. Posisi pemeriksaan dalam proses. Yang pertama, menyediakan bahan baku yang akan digunakan, lalu mengecek keadaan bahan baku, pastikan belum expired. Ini merupakan QC1. Yang pada quality control 2, yaitu meletakkan tiap bahan baku pada masing-masing workstation. Lalu, untuk mengatur tingkat suhu dan timer pada workstation sesuai yang dibutuhkan, dan proses memasak adalah quality control ketiga. Pada quality control yang keempat, terdapat proses penyajian dengan membungkus sesuai dengan menu. Lalu, untuk quality control kelima, yaitu mengantar pesanan ke pelanggan, hingga si pelanggan menerima pesanan secara langsung. Berikut merupakan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Untuk mekanisme pemeriksaan untuk pengambilan data, yaitu dimensi yang dikendalikan adalah perceived quality. Untuk satuannya, saya menggunakan menit, alat pengukurannya ada stopwatch, ukuran sampel dalam tiap pemeriksaan yaitu berubah, dan jadwal pengambilan sampel yaitu terjadwal. Terjadwalnya saya lakukan untuk menyesuaikan di mana kondisi pelayanan sibuk atau sedang santai. Untuk pemeriksaan CTP atau CTQ dengan jenis data menghitung jumlah defek, yaitu cara pemeriksaannya adalah per jumlah unit produk. Untuk ukuran per pemeriksaan adalah tetap, jumlah per paket periksa atau per unit periksa, yaitu 15. Cara menentukan defek atau tidak, yaitu dilihat dari quality control pada 6 titik. Jika terjadi defek pada quality control, maka pelayanan yang diberikan dapat dikatakan defek. Jumlah titik periksa yaitu terdapat 6 titik periksa. Ini merupakan aliran aktivitas pengambilan data mekanisme yang ditentukan.
Berikut merupakan tabel dari aktivitas pemeriksaan untuk CTQ terpilih 2. Bagian 3, pengambilan data pemeriksaan. 3.1 yaitu pengambilan data pemeriksaan pada CTQ atau CTP terpilih 1. Berikut adalah ditampilkan hasil record pengambilan sampel selama 30 hari terdiri dari 2 objek per hari. Pengambilan data pemeriksaan CTQ atau CTP terpilih 2 yaitu ini merupakan form pemeriksaan kualitas rasa. Bagian 4, pembuatan peta kendali mutu. Yang pertama, pada peta kendali CTQ atau CTP terpilih 1, yaitu langkah-langkahnya adalah menentukan nilai rata-rata atau X-bar dari data yang telah didapati pada tiap pemeriksaan. Langkah ini menggunakan fungsi average. Lalu, menentukan nilai X maksimal dan X minimal pada tiap pemeriksaan menggunakan fungsi max dan fungsi min. Ketiga, menentukan nilai R. Untuk mendapatkan nilai R, yaitu dengan rumus X maksimal dikurangi dengan X minimal. Keempat, setelah didapat X bar dan nilai R, pada tiap pemeriksaan dilakukan, jumlahkan, kemudian cari rata-rata nilai X bar yang kemudian disebut dengan nilai X bar. Ini merupakan langkah-langkahnya. Kelima, lakukan seperti pada poin 4 untuk nilai R, yang kemudian diberi sebagai tanda sebagai nilai R bar. Keenam, setelah didapatkan nilai X bar dan nilai R bar, hitungan nilai CL, UCL, dan LCL. Maka inilah nilai yang didapatkan. Ini merupakan scatter plot pada peta kendali kontrolnya. Hasil peta terkendali dapat dilihat tidak dapat sampel yang tidak terkendali. Petik 2, peta kendali CTQ atau CTP terpilih 2. Yang pertama, perhitungan dilakukan dengan mencari nilai CLNP, UCLNP, dan LCLNP. Berikut data yang didapat dan fitur scatter plot. Lalu, karena pada tabel ini masih terlihat ada yang melebihi UCL, sehingga diiterasi sekali lagi, sehingga didapat seperti berikut. Dan dapat dilihat bahwa sudah tidak melebihi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.